Keikutsertaan kita dalam amnesti pajak berarti ikut berkontribusi untuk restrukturisasi atau upaya perbaikan terhadap ekonomi di Indonesia. Teks amnesti memiliki dampak positif terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, dan peningkatan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Segera manfaatkan kesempatan teks amnesti ini dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak. Halo, selamat siang pemirsa. Informasi soal teks amnesti tadi membuka perjumpaan kita dalam Metro Plus siang kali ini bersama saya Lucia Saharwi. Dan saya Yuda Perdana. Tentunya kita akan menemani Anda dengan informasi menarik dan juga inspiratif. Inilah Metro Plus siang. Iya, dan tadi kita sudah lihat sedikit tentang teks amnesti. Memang saat ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh pemerintah ya. Betul. Sejak ditetapkannya teks amnesti, undang-undang teks amnesti ini pada 28 Juni lalu, memang pemerintah terus gencar melakukan sosialisasi karena memang kita berharap banyak ya dari teks amnesti ini. Iya, dan kali ini kita ada di hadapan kita ada Bapak dari Bapak Yunirwansyah Aziz, ini Director of Tax Regulations atau Bapak Wan. Selamat siang Pak Wan. Selamat siang Mas Yuda. Dan juga ada Bapak Berli Marta Wardaya sebagai pengamat ekonomi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Nah Pak Wawan mungkin Pak, kita mulai dari Pak Wawan dulu. Kira-kira sebenarnya kan memang tadi seperti Lucia bilang ya, cara sekali untuk sosialisasi. Boleh jelaskan sekali lagi Pak, sebenarnya programnya seperti apa? Ya, sebenarnya sosialisasi ini udah dijalankan bukan hanya oleh Direktur Jenderal Pajak, tapi juga dilakukan oleh Presiden sendiri. Ya, seperti kita ketahui Presiden turun tangan, ya turun di Medan, di Jakarta kemarin terakhir di Semarang, beliau ikut mensosialisasi program ini. Ini menunjukkan bahwa program teks amnesti adalah program yang sangat penting ya Pak Budi ya. Bukan hanya untuk ekonomi kita, tapi juga untuk ekonomi kita jangka panjang. Karena kita harapkan dengan adanya teks amnesti ini, adanya repatriasi dana yang akan masuk ke dalam wilayah kita akan memberikan stimulan ekonomi yang sangat membantu kita untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang sangat kita butuhkan dan juga pembangunan yang lain. Sehingga dalam konteks itu kita memandang bahwa kita dukung dan harus kita sosialisasikan secara terus-menerus, mengingat undang-undang ini berlaku sangat pendek sampai dengan Maret 2017, sehingga harus dilakukan secara terus-menerus, secara intens ya, dengan melibatkan semua pihak, termasuk yang kita lakukan pada siang hari ini. Oke. Berapa Pak target dari teks amnesti ini Pak? Dari berbagai media, termasuk juga dari yang telah kita ikuti bersama, untuk uang tebusan untuk teks amnesti ini kita menargetkan 165 triliun rupiah ya, diharapkan uang tebusan yang bisa diharapkan diterima dari teks amnesti. Dan yang menjadi sasaran dari teks amnesti ini siapa Pak? Sebenarnya teks amnesti ini berlaku untuk semua wajib pajak, semua penduduk Indonesia ya, yang baik yang telah ber-MPP maupun yang belum ber-MPP. Karena konsep dari teks amnesti sekarang adalah atas harta. Ya, harta dalam bentuk apapun ya, baik ini digunakan untuk usaha, berwujud atau tidak berwujud, berada di Indonesia ataupun berada di luar Indonesia, sepanjang harta tersebut belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT tahunan yang bersangkutan. Nah, itulah yang menjadi objek dari pengampunan pajak itu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk Pak Berli nih saya nih, kira-kira dari sisi pengamat ekonomi, apa Pak manfaat dari teks amnesti ini untuk bangsa Pak? Ya, paling penting kan soal saat ini tax ratio di Indonesia sangat rendah gitu, sekitar 11,2,4 gitu. Ya kan, jadi dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, nggak usah Singapura lah ya. Ya itu sekitar 15-16% ya. Jadi angka yang 4% itu kesannya sedikit, tapi kalau itu tercapai kita bisa sama dengan tax ratio-nya, maka tidak perlu lagi hutang luar negeri gitu. Ya, sehingga ekonomi kita bisa lebih kuat dan juga bisa dialihkan khususnya buat membangun infrastruktur yang memang kita tertinggal buat mendorong industrialisasi. Jadi sehingga kalau kita ibarat itu seperti antibody, kita dengan income dari dalam ya kita nggak bergantung dari luar dan lebih kuat terhadap krisis ataupun goncangan luar negeri gitu. Oke. Apakah cara seperti teks amnesti yang dilakukan pemerintah ini adalah cara yang tepat untuk merangkul lebih banyak lagi wajib pajak begitu Pak? Ya, jadi kebijakan itu yang bagus harus ada dua. Jadi ada carrot sama stick, harus ada reward dan ada punishment. Jadi kalau hanya dikejar-kejar aja, itu bisa jadi justru orang semakin pengen kabur gitu kan. Jadi perlu ada juga ya kemudahan ataupun jalan buat mengaku gitu ya. Karena kalau terus diakumulasikan, kalkulasinya akan menghitung daripada saya ngaku sekarang tanpa teks amnesti dendanya akan berlipat-lipat, akan sangat tinggi gitu. Mendingan saya terus berusaha kabur, cari lagi supaya kabur. Tapi kalau diringankan sanksinya, ya dia
kalkulasinya beda. Wah ini kayaknya mendingan saya ngaku nih. Karena kan juga selain buat kabur itu juga butuh biaya, butuh pikiran, butuh ya dan juga deg-degan juga kan. Nah, jadi mendingan ya ini kita welcome kan sebelum nanti 2018 akan dibuka oleh datanya oleh global. Jadi ini kita kasih keringanan dulu, jadi saya kira ya bijakan yang cukup pas lah. Jadi menurut Anda kemudahan yang diberikan dalam tax amnesty ini sudah tepat untuk menarik para wajib pajak untuk melaporkan harta mereka begitu? Ya, jadi ini dua hal kan. Satu yang sudah terdaftar dan kemudian under reporting ya. Jadi yang selama ini yang punya NPWP cuma sekitar 20-an juta Pak. 27 juta. Ya, 27 juta kan. Jadi itu hanya sekitar dari tenaga kerja kita 150 juta, berarti ya 1/6-nya cuma gitu. Jadi katakanlah kita bisa naikkan 2 kali lipat pun juga masih sangat realistis ya. Karena sekali sudah terdaftar, ya, terutama buat yang belum terdaftar nih, yang nasi goreng, yang bakmi, yang sudah jalan bisnisnya tapi belum masuk ke dalam sistem ya. Sehingga sekali mereka sudah masuk menggunakan fasilitas ini dengan skema yang sangat ringan, mereka tahun-tahun seterusnya akan terus menjadi pembayar pajak dan ini akan sangat memperkuat ekonomi kita gitu. Dan itu sejalan juga dengan tujuan dari Undang-Undang Tax Amnesty sendiri ya. Salah satu tujuan dari itu selain dari yang dibilang Pak Berli tadi untuk supaya ekonomi kita bisa tumbuh ya, berkembang ke depan. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki database perpajakan ke depan. Karena selama ini waktu kita menghitung database perpajakan, underground ekonomi yang banyak di luar yang belum bisa tercakup dalam sistem perpajakan kita, harusnya dengan tax amnesty ini bisa masuk dalam sistem. Nah, yang jangka panjang kita berharap tujuan ketiga sebenarnya adalah untuk penerimaan pajak sebenarnya. Penerimaan pajak itu adalah tujuan yang ketiga. Tapi yang terutama sekali adalah untuk repatriasi dana. Seperti yang tadi disampaikan, untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan yang lainnya. Oke, Pak, mungkin bisa jelaskan kemudahan-kemudahan apa Pak yang didapat oleh para wajib pajak bila mereka melapor begitu? Ya sebenarnya yang dibilang Pak Berli tadi, stick and carrot itu di dalam undang-undang ini udah satu paket sebenarnya Pak Berli ya. Fasilitasnya dia tidak dikenakan pajak yang seharusnya terutang untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya. Ya, dia tidak perlu dikenakan pajak lagi untuk 2015. Yang kedua, dia dihapuskan sanksi-sanksi yang terkait dengan perpajakan dia tahun 2015 dan sebelumnya. Dia wajib pajak yang melapor ini juga tidak akan diperiksa. Ya, tidak akan dilakukan pemeriksaan, tidak akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan juga tidak akan dilakukan penyidikan untuk tahun pajak 2015 dan 2015 dan sebelumnya. Kalaupun wajib pajak ini sedang diperiksa, sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, dia menyampaikan surat pernyataan untuk ikut tax amnesty, pemeriksaan, penyidikan dan pemeriksaan bukti permulaan itu akan ditangguhkan sampai dia memperoleh surat keterangan. Walaupun ya kalau seandainya pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan itu wajib pajak yang ikut pengampunan pajak ini, dia harus meminta informasi ke pemeriksaannya, berapa sih yang harus saya bayar, itu harus dibayar. Nah itu salah satu. Yang lain kemudahan juga, mungkin Pak Yuda saya tambahkan, mungkin aset-aset yang dilaporkan bukan atas nama saya misalnya. Pak Yuda punya aset mungkin atas nama Mbak Lucy atau Pak Berli. Nah itu kalau seandainya dibalik nama nanti sampai 31 Desember 2017 itu tidak kenakan PPh, dibebaskan dengan PPh dengan tanah dan bangunannya itu. Oke, baiklah Pak Wan dan juga Pak Berli, kita akan hold dulu sebentar. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Didukung oleh Media Indonesia kini kembali ditunjuk sebagai pemenang lelang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan jangkauan sirkulasi mencakup skala nasional, Media Indonesia hadir di seluruh provinsi Indonesia. Untuk syarat dan ketentuan, akses informasi selengkapnya di www.mediaindonesia.com. Saya telah menggunakan bio oil dan itu membuat kulitku terasa lebih lembut dan lebih hidup. Pertama kali saya menggunakan untuk stretch mark di pinggul saya dan sekarang saya tidak bisa hidup tanpanya.
gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Agung Sedayu Group kembali melahirkan mahakarya terbarunya PIK 2 yang letaknya hanya 3 menit dari PIK 1. Berlokasi dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta serta mudah dicapai dengan akses tol dan non-tol. Dengan segudang fasilitas luar biasa, mulai dari fasilitas pendidikan berskala internasional, fasilitas kesehatan kelas dunia, sarana rekreasi wahana waterboom, dan juga dengan rencana adanya Lotte World yang akan hadir di PIK 2. Serta ditunjang dengan adanya CBD dan Greenbelt yang asri dan cantik, membuat investasi Anda akan hunian rumah tinggal PIK 2 semakin meningkat. Segera dapatkan hunian mewah impian Anda di PIK 2 dengan harga mulai Rp996 juta sudah termasuk PPN. Segera hubungi kantor marketing kami di 021 588 8000. Kekayaan budaya menjadi salah satu keagungan dari Kutai Kartanegara. Kunjungan kami pun disambut dengan berbagai ritual adat dan sajian kuliner khas masyarakat Kutai. Stinggil ini harus dibangun berhadapan di sebelah timur dan di depannya harus ada Sungai Mahakam. Indonesia untuk Indonesia Kaya. Akar Budaya Bumi Mula Warman. Jam 10:30 malam ini. Didukung oleh Kembali lagi ke pemirsa bersama kami di Metroplus Siang dan tentunya masih bersama Bapak Wawan dan juga Bapak Belly. Kita masih membahas mengenai tax amnesty ya. Iya. Nah, Pak Wawan tadi setelah menjelaskan manfaatnya dan juga nanti ke depannya seperti apa, yang paling dipertanyakan adalah mengenai privacy atau kerahasiaan nih Pak. Banyak yang meragukan jangan-jangan nanti kalau misalnya dilaporkan nanti rahasianya tidak aman lagi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya di Undang-Undang 11 udah diatur secara sangat rigid ya, bagaimana kita harus menjaga data yang disampaikan oleh wajib pajak. Sebenarnya tanpa undang-undang tax amnesty sendiri Pak Mas Yuda, Pak Lucy, sebenarnya di undang-undang KUP kita sendiri di pasal 34 udah diatur bahwa kita tidak boleh memberikan informasi yang telah disampaikan oleh wajib pajak kepada siapapun. Ya, kecuali atas izin Menteri Keuangan dalam hal ini untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, kita sebagai saksi dan segala macam. Jadi ada level of clearance ini ya? Di undang-undang existing sekarang. Nah, apalagi dalam undang-undang tax amnesty ini, amnesty pajak ini diatur di pasal 20 sampai 23 bahwa setiap pejabat ya termasuk ke DJP dalam hal ini tidak boleh memberikan informasi yang telah disampaikan oleh wajib pajak dalam yang ikut program tax amnesty ini kepada pihak siapapun, kepada pihak apapun, kepada pihak manapun terkait dengan data itu. Nah, ada sanksi berikutnya di pasal 23 kalau tidak salah saya ya. Kalau ada petugas kita yang membocorkan itu, sanksi pidana 5 tahun. Sehingga sangat mengikat kita untuk melaksanakan itu. Walaupun sebenarnya dengan undang-undang KUP pun kewajiban itu udah ada kewajiban untuk merahasiakan data itu, tambah lagi dengan yang ini. Itu termasuk ke polisi dan kejaksaan. Siapapun, kepada siapapun tidak boleh. Data yang disampaikan oleh wajib pajak dalam rangka pengampunan pajak ini tidak dapat digunakan untuk 3 hal Pak. Untuk penyelidikan, penuntutan, dan penyidikan. Untuk tindak pidana apapun. Data ini tidak boleh. Siapapun tidak boleh meminta dan kita pun juga tidak boleh memberikan pada pihak manapun. Nah, kalau kita memberikan, tadi saya bilang sanksinya adalah 5 tahun tadi. Apakah ada urutan secara hukum untuk boleh mengeluarkan itu? Atau melalui surat pengadilan atau apa? Nggak ada, kecuali atas persetujuan dari wajib pajak sendiri. Kecuali Mas Yuda, boleh kasih aja ke Pak Berli. Nah, itu lain masalah. Tapi kalau secara aturan kita tidak boleh kita keluarkan. Bagaimana dengan bahaya dari luar, misalnya secara online? Sekarang zaman sangat digital, serba internet. Bagaimana dengan hacker tuh Pak ya? Ya, kalau hacker Pentagonnya bisa mereka apalagi. Tapi apakah sudah siap secara infrastrukturnya Pak? Pada prinsipnya kita telah mencoba segala kemungkinan dan dari direktorat kami ada namanya direktorat TTKI ya, transportasi komunikasi dan informatika dan juga teknologi informasi perpajakan, dan mengembangkan suatu sistem sendiri yang kita harapkan bisa aman lah di luar dari internet. Kita bukan pakai internet, kita pakai internet sendiri. Jadi lokal server. Yang kedua, data yang diberikan oleh wajib pajak itu kita enkripsi, tidak bisa. Nah, yang ketiga itu data yang disampaikan itu Pak Berli itu di amplop dan disegel.
dan tidak bisa dibuka oleh siapapun dan disimpan di suatu tempat tertentu. Saya nggak bisa nyebutkan, bisa di Jakarta, bisa mana. Area 51 lah, Pak. Rahasia ya. Yang ketiga, data itu dalam bentuk barcode. Jadi kalaupun tercecer, tidak bisa orang baca, kecuali dari mesin. Nah, dengan gitu seharusnya tingkat ke high risk untuk itu sudah kita pertimbangkan, diminimalkan begitu mitigasi ya, Pak, risikonya sudah kita lakukan. Oke. Tapi ada sebagian wajib pajak yang masih bertanya-tanya apakah memang benar tidak akan diutak-atik begitu, karena dikatakan kan apabila ikut tax amnesty ini segala harta yang dilaporkan itu tidak akan dipertanyakan begitu ya. Tapi kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau ternyata target tax amnesty ini tidak berhasil dicapai dan kemudian akhirnya ujung-ujungnya mereka yang sudah ikut tax amnesty ini kemudian diobrak-abrik begitu, dibuka begitu. Saya sebagai bagian dari Direktur Jenderal Pajak tidak pernah berpikir 165 tidak tercapai. Ya, kita berusaha optimis, berdoa juga usaha dukungan dari banyak pihak sampai presiden pun. Kita berusaha yang 165 kalau bisa lebih. Ya, kita melihat lebihnya kenapa? Antusiasme dari masyarakat waktu sosialisasi, ya, waktu presiden lakukan, termasuk yang lakukan oleh swasta, termasuk juga yang kita lakukan tersendiri. Yang kita undang 100 mungkin yang datang bisa 2 kali lipatnya. Nah, kita berharap antusiasme itu bisa tercerminkan nanti dalam pembayar uang tebusan, sehingga 165 itu bisa kita lewati. Kalau menurut Pak Berli sendiri bagaimana tanggapan dari masyarakat, reaksinya dari luar, dari Dijen Pajak? Ya, tapi ya dari segi target sendiri, urgensinya ataupun tingkat kepepet yang sehingga ya untuk mencapai itu ataupun terdesak sudah sangat berkurang karena sekarang kan kemarin Bu Sri Mulyani juga sudah memotong belanja kan, sehingga tidak lagi terancam melanggar Undang-Undang Keuangan Negara 3%. Jadi kalaupun di bawah target yang hopefully kita tidak berharap lebih tentunya, tapi masih cukup aman kan ada potongan itu. Ya untuk yang di luar tadi memang ya para konsultan pajak, ya pelaku ekonomi, usaha, saya juga pengurus Tikadin juga menanyakan yang tadi Anda sebutkan tadi bahwa memang kekhawatirannya di jebakan tadi gitu, jebakan. Terus juga saya kira juga ya by system juga harus diakui ataupun diberikan ruang bagi yang ingin menyimpan di luar negeri, Pak. Ya misalnya ya salah ya perusahaan punya cabang di Hong Kong misalnya kan. Ya kan nggak mungkin semua uang dibawa masuk kan, mereka perlu buat operasional, buat sewa di sana. Nah, itu gimana mekanismenya? Jadi jangan sampai justru mematikan ya sekarang kan kita nggak boleh punya cabang di luar negeri, nggak punya ekspansi, padahal kan itu juga bagus kita punya bendera luar negeri gitu ya. Ini dengan segala macam keuntungan, benefitnya gitu. Sekarang kalau misalnya seandainya ada pengusaha atau siapa yang tidak melaporkan sekarang, Pak, kerugiannya apa ya kira-kira, Pak? Dan sanksinya kan juga ada, Pak ya. Kalau tidak ikut, maksudnya tidak ikut saat ini sampai 31 Maret tidak ikut. Nah, itu ada pasal tersendiri, Mas Wilda. Bagi wajib pajak yang tidak ikut program ini, ya, data dari tahun 85, 1 Januari 85 sampai dengan 31 Desember 2015, itu sampai 3 tahun ke depan, Pak Berli, sampai 3 tahun setelah 2016 berarti sampai dengan 2019. Itu jika DJP menemukan data ya yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak yang tadi tidak ikut, itu akan di-treat sebagai penghasilan pada saat ditemukan data. Dan itu akan dikenakan pajak, dikenakan sanksi sampai 48%. Dan bagi wajib pajak yang ikut tax amnesty, ditemukan data yang sama, yang berbeda, yang di luar, dia bilang 5 asetnya, ternyata kita temukan ada aset yang ke-6 ke-7, aset 6 ke-7 pun akan kita kenakan akan kenakan pajak dengan tarif pajak penghasilan plus sanksi 200%. Oke, jadi sanksinya apakah sama dengan yang ikut dan tidak? Beda ya? Kalau yang ikut 200% sanksinya, kalau yang tidak ikut itu 48%. Lebih tinggi ikut ya. Jadi berarti kalau ikut benar-benar harus totalitas begitu ya, Pak ya? Semua dilaporkan begitu ya? Oke, Pak Berli, tahun 84 pernah diberlakukan tax amnesty juga dan ternyata tidak efektif. Nah, Anda melihat apa perbedaannya dengan yang sekarang, Pak? Ya, mungkin yang lebih cocok dibandingkan sekarang dengan di tahun 2008. Jadi ketika itu Pak Darmin, sunset policy itu kan mini tax amnesty sebenarnya kan. Jadi bisa dapat, saya juga punya ambil NPWP itu pas tahun 2008 kemarin, ya pas baru pulang sekolah juga kan. Kemudian ya wah ini ada mekanisme yang enak gitu. Dan itu juga banyak teman-teman seangkatan yang baru mulai bekerja dan atau baru pulang sekolah yang menggunakan fasilitas itu. Jadi Pak Darmin saya kira pas sekali karena itu beliau sebagai Dirjen Pajak dan saat ini beliau sebagai Menko Perekonomian. Jadi mengerti permasalahannya gitu. Yang perlu kan juga ada tax amnesty di Brazil, di South Africa, juga di India, di itu yang di Jerman juga ada. Ya ini harus komprehensif memang tadi. Jadi ini jangan hanya one time sekali aja. Ya kayak di Italia itu misalnya termasuk yang agak kurang bagus. Saya ya kuliah di Italia misalnya kan. Itu hanya untuk
sekali, tapi ini bagian dari ya reformasi besar-besaran. Masih sekarang meningkatkan database, sekarang undang-undang pajak juga akan diubah, gitu kan. Jadi ya kan demen-demen. Jadi saya sejauh ini lebih bagus dan lebih matang di Indonesia, dan kita sehingga harapan untuk jangka panjang, jadi bukan jangka pendeknya juga lebih tinggi. Gitu. Oke, kalau dampak secara makro bagaimana tax amnesty ini, Pak? Ya tadi karena kan khususnya yang dana dari luar yang repatriasi, berarti dengan bawa dana ke dalam berarti akan meningkatkan nilai rupiah tentunya kan, nilai rupiah menguat, kemudian juga ya sekian dana langsung untuk ke pemerintah, tapi juga ada dampak tidak langsung kan. Jadi kita lihat baru seminggu setelah diumumkan diketok itu rupiah sudah mulai meningkat, kemudian indeks harga saham juga mulai meningkat, dan itu indikasi yang sangat positif gitu. Padahal belum masuk duitnya gitu, tapi itu sudah ada confidence karena kan bisnis mikirnya oke, ke depan prospeknya meningkat, berarti saya bisa invest atau ekspansi sekarang gitu. Jadi ya sudah mulai terlihat dampak tidak langsungnya yang mungkin justru bisa lebih besar nanti. Oke, nah bagaimana sejauh ini dampak dari tax amnesty ini terhadap pencapaian dana tebusan maupun repatriasi, kita akan bahas lebih lanjut nanti, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Plus yang masih akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh saya menggunakan B-Oil secara teratur di bekas luka saya. Dan sekarang, kecuali jika tahu di mana mencarinya, Anda tidak akan melihatnya. Saya gunakan di mana-mana dan kulitku terasa menakjubkan. Tongci beda dengan teh lain, terbuat dari pucuk daun teh pilihan. Pucuk daun teh pilihan. Dengan jasmin asli. Tongci, untuk kenikmatan teh sejati. Tongci teh memang nikmat. Itu Pepsodent Family, Kak. Iya, tapi itu yang lama. Sekarang ada Pepsodent Triple Clean. Bulu sikat bergelombang membersihkan kesela gigi, membersihkan lidah dengan optimal. Gagang sikat kuat, mantap digenggam. Baru, sikat gigi Pepsodent Triple Clean. Cari suasana dan sensasi kuliner yang baru dan seru. Ke Pasar Moi aja di lantai Lower Ground Mall of Indonesia, Jakarta. Ada breakfast kompleks loh, buka mulai jam 7 pagi hingga 10 malam. Ada bubur kuangtung, bakmi alok, bakmi terang bulan, dan lain-lain. Daily Deals, makan siang hemat setiap hari Senin hingga Jumat di Pasar Moi. Dapatkan potongan 10% dengan menunjukkan kartu Sedayuan. Mulai tanggal 1 hingga 12 Agustus 2016. Ada Indian Delights, Dapur Serundeng Express, Bebek Remuk Bukit Mas, Yola Minang Nusantara, Bakso Malang Cak Kris, Laslan Fusion Lasanya, dan Roa Manadonis Food. Telah hadir juga area permainan baru untuk anak dan keluarga. Black Hole Trampoline Park dan arena sepatu roda Skate Invader di lantai 2 Mall of Indonesia. The Fun Shopping Experience. Kreativitas, semangat, sportivitas, inovatif, sehingga masa depan kita. Maka stop narkoba sekarang. Panin Super Bonanza hadir lagi. Menangkan hadiah utama setiap 2 mingguan, 2 mini dan 38 Vespa. Dengan total hadiah 40 mini, 765 Vespa, dan grand prize sebesar 8 miliar rupiah. Adakah pemenangnya kali ini? Panin Super Bonanza 2016, Kamis 11 Agustus, jam 7 malam lebih 55 menit. Dipersembahkan oleh Paninbank, selalu untuk Anda. Tekadnya yang kuat berhasil membawa dirinya meraih gelar Putri Indonesia 2011. Juga mewakili Indonesia pada kontes Miss Universe 2012. Keluar dari zona nyaman untuk jadi seseorang yang tough. Jadi di situ aku menemukan tantangan yang ternyata lebih susah ya gitu. Simak wawancara kami bersama Maria Selena Nurcahya dalam Metro Singwood. Besok jam 9:30 pagi. Didukung oleh
Ya, kembali lagi di Metro Plus dan kita masih berbincang mengenai tax amnesty bersama Direktur Perpajakan 2 dan juga pengamat ekonomi Pak Wawan. Tax amnesty ini kan ternyata tidak hanya untuk mereka yang sudah punya NPWP tapi juga yang belum begitu ya, supaya mau memiliki NPWP. Nah, apa kira-kira keuntungan kalau mereka orang supaya untuk mau menjadi wajib pajak begitu, terdaftar sebagai wajib pajak? Ya. Di dalam tadi di awal sudah saya katakan bahwa pengembangan pajak ini berlaku untuk semua masyarakat ya, yang merasa ada harta yang belum dilaporkan dalam SPT. Ya, dia harus mengungkapkan dalam SPT yang terbaru. Seandainya dia belum punya MPWP, itu ada untuk yang tadi dibilang untuk masyarakat secara umum ya. Untuk wajib pajak yang punya omset sampai 4,8 yang kita sebut dengan UMKM gitu ya Pak Barli ya, UMKM. Itu fasilitasnya tarifnya lebih rendah Pak, 0,5%. Untuk aset, kalau dia mempunyai aset di bawah 10 miliar. Tapi kalau dia mempunyai aset di atas 10 miliar, tapi dia punya penghasilan sampai dengan 4,8, tarifnya 2%. Dan itu hanya satu flat tarifnya. Kalau yang lain kita bedakan, triwulan pertama 2%, triwulan kedua 3%, triwulan ketiga 5%. Kalau untuk UMKM, sama. 0,5 untuk aset sampai dengan 10 miliar, di atas 10 miliar 2%, itu sampai dengan 31 Maret. Nah, kita harap dengan adanya diversifikasi tarif seperti itu, wajib pajak masyarakat yang belum terdaftar bisa mendaftarkan diri, memanfaatkan fasilitas ini. Karena tadi dibilang kita pernah melakukan pengembangan pajak pada tahun 64, pernah juga di tahun 84 dan tadi 2016. Kalau kita lihat seriesnya itu kan 20 tahun tuh. 64 ke 84 20 tahun, 84 ke 2016 sampai 30 tahun. Kalau series itu kita ikutin, berarti 40 tahun lagi akan ada tax amnesty. Maka ini adalah kesempatan yang sangat baik, ya, yang sangat baik akan digunakan oleh wajib pajak. Pak, ini kan tentunya sangat optimis sekali. Masyarakat sudah mulai terbukti terlihat optimis dan dari kita semua juga melihatnya ada sesuatu yang sangat positif sekali. Nah, sebenarnya bentuk kerjasama apa Pak dilakukan di Ditjen Pajak dengan penegak hukum? Karena mau nggak mau kan ini harus ditetapkan dan harus dijalankan kan undang-undang tadi. Misalnya seandainya tidak terjadi ya ibaratnya apa kerjasamanya untuk ini kalau penegak hukum, kalau presiden udah ngomong apa lagi kita Pak ya, maksudnya ini presiden udah ngomong di publik segala macam ya. Tapi begini, saya ingin mengatakan begini, bahwa waktu di launching pertama kali tanggal 18 Juli ya di Direktur Jenderal Pajak itu ada kesepakatan dari Kepala PPATK Pak Muhammad Yusuf ya, Pak Kapolri Pak Nurdin Haiti waktu itu sama Jaksa Agung Pak Prasetyo. Mereka menandatangani kesepakatan akan mendukung tax amnesty ini. Dalam seminar terakhir sosialisasi di Kemayoran, itu Kapolri juga menyatakan hal yang sama, Jaksa Agung juga menyatakan hal yang sama, memberikan sambutan yang sama akan mendukung tax amnesty ini. Sehingga dengan statement-statement seperti itu harusnya tidak ada keraguan lagi bahwa aparat juga mendukung sepenuhnya atas undang-undang pengembangan pajak ini. Sampai saat ini Pak, sudah berapa dana yang terkumpul Pak? Data tadi pagi saya ambil, saya balik data tadi pagi, jumlah uang tebusan itu 322 miliar, jumlah peserta yang sudah menyampaikan surat pernyataan itu 2.398, tapi yang sudah membayar setoran, belum menyampaikan surat pernyataan, tapi sudah membayar uang tebusan itu 3.390 hampir 3.400 ya. Dana yang sudah masuk itu lebih kurang 15,7 triliun. Di antaranya repatriasi dari luar lebih kurang 748 miliar. Gitu. Nah, kalau dengan angka tersebut Anda melihat ini bagaimana Pak? Ini sesuatu langkah awal yang baik. Optimis ya. Karena ada kecenderungan kita ya, kecenderungan di masyarakat kita seperti SPT ya. Walaupun dibilang Maret terakhir, April terakhir untuk badan, mereka tetap menumpuk di akhir. Ini sama dengan ini. Kita juga minus 3 misalnya. Nilai uang juga Pak Berli, nilai uang. Bagi pengusaha kan nilai uang juga. Nilai uang kalau sekian hari kan bisa segala macam gitu ya. Iya. Jadi bayar tebusannya mungkin masih bisa nanti. Kita berharap ya, tapi jangan menunda juga, terlalu lama juga. Bikin kita deg-degan juga kalau. Tapi menurut Pak Berli memang seperti itu ya Pak ya, memang secara optimis dan nanti mungkin kalaupun agak dipepet ke belakang masih banyak yang ikut nanti ya? Ya kan hitung-hitungan bisnis ekonominya kan, jadi masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Kalau waktu uang kata 1 miliar aja ditaruh sebulan aja itu ada sekian persen deposito. Jadi mendingan ya dimaksimalkan, masih toh dengan tebusan masih sama, masih dapat bunga deposito ataupun investasi lain gitu. Jadi itu wajar. Jadi memang ya nanti akan siap-siap aja Pak, tambahan staff H-7 itu pasti penuh-penuhnya nanti. Puncaknya. Pak Berli, Anda melihat langkah-langkah apa yang mungkin masih harus ditambahkan supaya lebih bisa menarik lagi minat wajib pajak untuk ikut tax amnesty ini Pak? Ya mungkin lebih ke
satu yang sudah datang, yang tadi sudah 12.000 tadi mungkin itu harusnya jadi agen ataupun jobian utama gitu, karena yang tadi ketakutan tadi ini ada sudah melalui kan, kalau dibilangin oleh pihak pemerintah ya mungkin masih ragu, tapi kalau ini yang sudah menjalani, sudah melewati dan aman-aman aja itu yang viral ya Pak ya. Ya, jadi mendingan getok tular dari yang sudah menjalani itu satu kan. Kemudian kedua mungkin ya lebih ke UKM ataupun ini yang perlu banyak dikejar kan, karena ya disampaikan keuntungannya bukan hanya bayarnya yang diangkat, tapi bahwa kalau ini sudah dijalankan mereka berarti punya pembukuan yang lebih bagus di tahun-tahun ke depan, potensi buat dapatkan pendanaan atau kredit dari pemerintah ataupun investasi dari investor juga meningkat gitu. Ya, jadi ini ya bermanfaat bagi mereka gitu. Jadi bukan hanya bagi pemerintah saja manfaatnya gitu. Nah ini tadi mengenai manfaat dan keuntungan juga kan, kalau tadi membahas mengenai tax amnesty banyak yang ngerasa bahwa ini buat yang memang uangnya besar gitu. Bagaimana dengan pengusaha UKM yang kecil, keuntungan buat mereka apa? Iya. Bapak. Ya, jadi UKM kita tuh termasuk sedikit yang proporsi yang melakukan ekspor kan. Jadi ekspor itu kan biasa juga dengan partner luar negeri juga perlu kredibilitas dan butuh laporan keuangan. Ini dia ya. Jadi mungkin sekaligus bisa ada asistensi dari tim pajak ataupun departemen keuangan ya buat yang membantu ya dari segi pembukuan dan akuntansi gitu, sehingga ya kan nggak bisa dihitung nanti berapa sih aset, omset dan kemudian pajaknya gitu, dan kemudian ya mereka bisa jadi kan pengusaha UMKM nggak mau jadi UMKM selama aja dong, kalau bisa makin lama makin besar kan. Ya ini dia kalau belum menembus formal ini, belum punya laporan keuangan yang bagus ya nggak bisa naik kelas, nggak bisa dapat investor besar. Oke, Pak Wawan, apa yang Pak Wawan ingin sampaikan kepada para wajib pajak yang mungkin masih ragu hingga saat ini? Ya nggak usah ragu gitu ya. Nggak perlu ragu lagi gitu. Undang-undang udah secara jelas mengatur ya. Tanya yang sudah mengikuti tanya gitu. Ya, sebenarnya sekali lagi saya mau nyatakan bahwa kita bukan hanya sekedar keuangan negara seperti yang dibilang publik, tapi juga ini salah satu bentuk nasionalisme kita, cinta negara, cinta bangsa. Ya, kalau semua masyarakat, semua penduduk, semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, ya kita tidak perlu berutang, ya kita bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menciptakan industri, bisa menciptakan industri apapun, infrastruktur apapun, sehingga negara yang kaya ini bisa menjadi lebih besar. Ya, ini menyambut kemerdekaan juga nih Pak Budi ya. Oh iya. Pas sekali waktunya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wawan dan juga Pak Berli untuk informasinya. Kita berharap memang program tax amnesty ini bisa berjalan dan juga bisa tercapai targetnya, karena memang ini adalah saat yang tepat seperti kata Pak Wawan tadi bagi warga negara untuk bisa menunjukkan niatnya untuk membantu negara begitu ya. Nasionalismenya keluar ya, pas sekali. Baiklah, bisa kita akan kembali lagi dan jangan kemana-mana, masih di Metro Plus ya. Thank you Pak.